Ada masa ketika hidup terasa seperti lorong panjang yang gelap. Ketika masalah datang bertubi-tubi tanpa memberi kita jeda untuk bernapas. Ketika pikiran sulit diam dan hati terasa berat. Namun pada saat yang sama di dalam diri kita selalu ada cahaya kecil yang sebenarnya mampu menenangkan jiwa, mampu menahan badai, dan mampu mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Tetapi cahaya itu sering tertutup oleh kegelisahan dan kelelahan yang kita pelihara sendiri. Dan tugas kita adalah menghidupkan kembali ketenangan itu, merawatnya, dan membiarkannya tumbuh sampai kita mampu berkata kepada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, kita tetap bisa berdiri dengan tenang. Karena ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan pilihan hidup yang kita bangun dari waktu ke waktu. Ketenangan yang paling dalam selalu dimulai dari keberanian untuk menerima kenyataan apa adanya. Bukan dengan perlawanan, bukan dengan penolakan, bukan dengan menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri sendiri, melainkan dengan pengakuan jujur bahwa setiap masalah yang muncul memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan hidup kita, dan tidak satu pun hadir tanpa alasan. Sekalipun seringkali alasannya belum kita pahami. Ketika kita berusaha menghindari masalah, kita sebenarnya hanya menambah beban dalam pikiran. Karena sesuatu yang kita tolak akan terus mengejar kita. Seperti bayangan yang tidak akan hilang meski kita berlari sekuat tenaga. Sehingga ketenangan sesungguhnya justru muncul ketika kita berhenti dan menghadapi apa yang selama ini kita takutkan. Penerimaan adalah bentuk kebijaksanaan. Karena ia membantu kita melihat bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Dan tidak semua kenyataan bisa kita kendalikan. Namun, justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat hidup menjadi tempat belajar yang paling besar. Ketika kita menerima masalah seperti menerima tamu yang tidak diundang, namun membawa pesan penting, kita akan menemukan bahwa sebagian besar kecemasan dalam hidup datang bukan dari masalahnya, tetapi dari perlawanan kita terhadap kenyataan tersebut. Perlawanan yang membuat hati gelisah, pikiran lelah, dan langkah kehilangan arah. Dengan penerimaan, pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan hati lebih siap melangkah tanpa terburu-buru. Karena kita tidak lagi sibuk menghindar dari sesuatu yang sebenarnya harus kita hadapi. Dan di sanalah ketenangan menemukan tempatnya untuk tumbuh perlahan-lahan, namun pasti, menjadikan diri kita lebih kuat dari sebelumnya. Ketenangan hidup sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita membedakan antara hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan hal-hal yang sepenuhnya berada di luar kekuatan kita. Karena stres terbesar dalam hidup datang dari usaha memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita sentuh. Ketika kita memaksakan diri mengubah keadaan yang tidak mungkin kita kendalikan, pikiran akan terus berputar tanpa henti. Tubuh menjadi tegang, dan hati mulai mempertanyakan banyak hal. Sementara ketika kita mengalihkan energi pada hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan, suasana hati menjadi lebih ringan, dan pikiran terasa lebih terarah. Mengontrol apa yang bisa kita kontrol berarti mengelola sikap, mengatur respons, memilih kata-kata, mengelola waktu, menguatkan mental, dan menjaga diri agar tetap berpikir positif meskipun situasi luar tidak mendukung. Karena kekuatan sejati tidak terlihat dari bagaimana kita mengatur dunia, tetapi dari bagaimana kita mengatur diri sendiri di dalam dunia yang tidak sempurna. Ketika kita belajar melepaskan hal-hal di luar kendali, seperti pendapat orang, cuaca, masa lalu, atau kejadian yang sudah terjadi, kita memberi ruang bagi diri kita untuk bernapas lebih lega, karena beban pikiran tidak lagi bercabang. Dan langkah terasa lebih ringan, seperti berjalan tanpa membawa karung berat di pundak. Ketenangan tumbuh ketika kita berhenti, ingin mengendalikan semua hal, dan mulai percaya bahwa beberapa hal harus dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya. Dan fokus kita cukup diarahkan ke apa yang bisa kita perbaiki dengan tangan, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Dan ketika kesadaran ini tertanam dengan kuat, hidup menjadi jauh lebih tenang, meski tantangan tetap datang silih berganti. Kesulitan hidup seringkali tampak jauh lebih besar dari kenyataannya, bukan karena masalah itu benar-benar raksasa, tetapi karena pikiran kita memperbesar bayangannya, membangun skenario-skenario buruk yang belum tentu terjadi, dan menambah tekanan yang sebenarnya tidak perlu. Ketika kita terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi,
kita kehilangan kekuatan untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Sehingga ketenangan pun perlahan hilang karena pikiran dipenuhi suara-suara negatif yang berkata bahwa semuanya akan berakhir buruk. Meski kenyataannya belum tentu demikian. Menyederhanakan pikiran bukan berarti menyepelekan masalah, melainkan memutus rantai kekhawatiran yang tidak berguna, menghentikan asumsi-asumsi liar, dan memperlambat laju pikiran yang berlari lebih cepat daripada kenyataan, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan lebih proporsional. Dengan pikiran yang lebih sederhana, kita bisa fokus pada langkah pertama daripada memikirkan langkah ke-100. Kita bisa melihat satu solusi daripada membayangkan 100 kemungkinan buruk. Dan kita bisa bergerak tanpa rasa takut yang berlebihan. Karena pikiran yang sederhana adalah pikiran yang memberi ruang untuk ketenangan masuk. Ketenangan hadir ketika kita belajar melepaskan pikiran berlebihan, mengolah informasi secukupnya, dan memilih fokus pada apa yang benar-benar penting. Bukan pada apa yang hanya memenuhi kepala tanpa memberi manfaat apapun. Dan semakin kita melatih diri untuk menyederhanakan pikiran, semakin damai jiwa kita menghadapi setiap masalah. Tubuh memiliki perannya sendiri dalam menentukan ketenangan kita. Karena setiap kali masalah datang, tubuh sering bergerak lebih cepat daripada pikiran. Memicu napas menjadi pendek, jantung berdegup lebih cepat, otot menegang, dan emosi mudah meledak. Sehingga kita kehilangan kendali, bahkan sebelum sempat memahami masalahnya. Mengatur napas adalah cara yang sangat sederhana, namun sangat kuat untuk menghentikan reaksi berlebihan dari tubuh. Karena napas yang dalam dan perlahan memberi sinyal kepada otak bahwa kita aman, bahwa kita tidak dalam bahaya. Sehingga tubuh mulai rileks dan pikiran menjadi lebih tenang. Ketika kita melatih diri untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam melalui hidung, menahannya sejenak, lalu melepaskannya perlahan melalui mulut. Kita menciptakan jeda kecil namun penting yang mencegah emosi mengambil alih. Dan jeda itulah yang menjadi pintu masuk bagi ketenangan saat pikiran mulai kacau. Mengatur emosi bukan berarti menekan perasaan, melainkan memahami apa yang kita rasakan tanpa tergesa-gesa bereaksi. Karena banyak masalah menjadi lebih besar, bukan karena peristiwanya, tetapi karena emosi kita merespons dengan cara yang salah pada waktu yang salah. Ketika emosi stabil, kata-kata keluar lebih lembut, tindakan lebih terukur, dan keputusan lebih bijak. Sehingga masalah yang datang bisa diselesaikan dengan pikiran yang jernih, bukan dengan amarah, ketakutan, atau kepanikan. Dan semakin sering kita melatih napas dan mengelola emosi, semakin kuat kita menghadapi tantangan apapun tanpa kehilangan ketenangan. Keyakinan adalah fondasi ketenangan terdalam, karena seseorang yang percaya bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar akan menghadapi hidup dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih optimis, dan lebih siap menerima apapun yang datang tanpa merasa bahwa semuanya akan berakhir buruk. Keyakinan seperti ini bukan berarti menunggu keajaiban tanpa usaha, melainkan percaya bahwa usaha yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada solusi, dan bahwa proses yang berat pun memiliki tujuan yang akan kita pahami pada waktunya nanti. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa hidup tidak pernah memberikan ujian tanpa membawa hikmah di dalamnya, hati menjadi lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih siap menjalani hari-hari sulit tanpa merasa sendirian atau kehilangan arah. Keyakinan membuat kita mampu berdiri kembali meskipun berkali-kali jatuh, mampu tersenyum meski luka masih terasa, dan mampu melangkah walaupun jalannya belum jelas. Karena kita percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil sedang dituntun menuju sesuatu yang lebih baik. Dengan keyakinan tersebut, ketenangan menjadi bagian dari diri kita, bukan sesuatu yang kita cari. Karena kita tahu bahwa selama kita terus berusaha, selama kita tidak menyerah, dan selama kita percaya bahwa jalan selalu ada, maka tidak ada masalah yang benar-benar dapat menghancurkan kita. Hanya ada proses yang mempersiapkan kita menjadi lebih matang dan lebih bijaksana dari sebelumnya.